Jangan sia-siakan waktu tidur. Ada sebuah kutipan, sebuah quotes dari Ralph Marston, katanya istirahat kalau capek. Segarkan dan perbaharui diri kita, tubuh kita, pikiran kita, dan juga roh kita, atau mungkin pada sebagian orang semangat kita. Dan kembalilah bekerja. Kata kuncinya di sini adalah segarkan dan perbaharui diri kita. Fokus kita pada hari ini adalah bagaimana tidur itu bekerja dan bagaimana tahapan-tahapannya. Kemudian juga apa aja manfaat dari tidur. Kemudian ada beberapa masalah tidur yang sering kita alami mungkin. Kita akan bahas tentang sleep hygiene. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar tentang sleep hygiene. Dan tentunya kita akan bahas juga makanan apa sih yang bisa membantu kita untuk memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana tubuh kita ini mengatur waktu tidur kita. Kenapa ya kita bisa mengantuk pada malam hari? Kenapa ya kalau kita capek banget kita bisa lebih gampang tidur dan lain-lain. Setidaknya ada dua mekanisme. Yang pertama mekanisme sleep-wake homeostasis. Homeostasis ini terjadi di seluruh aspek tubuh kita untuk menyeimbangkan segala yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita, termasuk juga saat kita bangun dan saat kita tidur. Istilah teknis ini menggambarkan sesuatu yang sebagian besar dari kita ketahui secara implisit dari pengalaman kita. Kalau semakin lama kita bangun, semakin kita merasa perlu untuk tidur. Pasti bisa bedain ya, kalau misalnya hari itu kita nggak ada tidur siangnya, atau misalnya kita bangun pagi-pagi, biasanya malamnya itu kita akan lebih mudah mengantuk. Beda dengan misalnya kita bangun agak siang atau misalnya kita ada waktu tidur siangnya, maka pada malam hari itu lebih tidak mudah mengantuk gitu ya. Hal ini dikarenakan sleep-wake homeostasis ini dipengaruhi oleh sebuah hormon yang buat kita ngantuk namanya hormon adenosin. Ini ada di otak depan kita dan merupakan mediator fisiologis untuk kita tidur. Cara kerjanya adalah ketika kita terjaga cukup lama, bangun cukup lama, ini memperpanjang siklus aktivitas saraf di berbagai area otak dan akibatnya meningkatkan konsumsi energi. Selama penipisan energi, konsentrasi adenosin juga meningkat. Jadi semakin kita pakai lebih banyak energi, adenosinnya semakin naik. Ini juga pengaruh ya. Biasanya kalau hari itu kita capek banget, sangat lelah, atau misalnya pada hari itu kita habis berolahraga, konsentrasi adenosin ini bisa meningkat dan membuat kita tidur dengan lebih mudah. Untuk itu, homeostasis tidur dapat juga terkait dengan kelelahan energi karena aktivasi saraf yang berkepanjangan selama kita bangun lebih lama. Yang kedua itu adalah circadian rhythm. Kita punya jam biologis tubuh. Nah, bagian dari jam biologis tubuh itu ada yang namanya circadian rhythm yang berlangsung kira-kira 24 jam dan punya peran penting sekali dalam proses biologis termasuk tidur. Salah satu hal yang membuat circadian rhythm ini bekerja adalah paparan cahaya. Dia bekerja sesuai dengan cahaya. Makanya ini mendorong kita ketika siang hari terang gitu ya, itu mendorong kita untuk terjaga, dan ketika malam hari saat keadaan gelap itu mendorong kita untuk mengantuk. Circadian rhythm di seluruh tubuh kita ini terhubung sama master clock di tubuh kita yang kadang-kadang disebut pacemaker circadian pacemaker, atau kalau di bahasa Indonesia kan pacu jantung circadian yang terletak di otak kita dan itu ditemukan di bagian hipotalamus atau namanya suprachiasmatic nucleus atau SCN. Karena sangat berhubungan sama sinar matahari atau paparan cahaya ya, pada siang hari paparan cahaya ini menyebabkan master clock mengirim sinyal yang menghasilkan alertness atau kewaspadaan dan membantu kita tetap terjaga dan aktif. Kemudian saat malam, master clock di tubuh kita memulai produksi melatonin. Hormon yang mendorong kita tidur, hormon juga yang membantu kita membedakan cahaya dan juga gelap, dan kemudian terus mengirimkan sinyal yang membantu kita tetap tidur sepanjang malam. Makanya kita bisa bangun di pagi hari ketika cahaya itu mulai muncul, kita bisa bangun di pagi hari.
Selain itu, circadian rhythm itu juga punya fungsi fisiologis lain yang juga bergantung pada sinyal melatonin. Misalnya untuk kekebalan tubuh kita, pertahanan antioksidan, homeostasis dan regulasi glukosa. Makanya circadian rhythm dan melatonin ini sangat penting. Dan beberapa penelitian menunjukkan melatonin ini diproduksi dengan baik, tidak hanya dalam durasi tertentu, tapi di jam tertentu. Menurut penelitian sih pada jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Makanya waktu kita tidur, kapan kita mulai tidur itu juga penting. Nah, berikutnya ada beberapa tahapan untuk tidur. Waktu tidur kita ini dari mulai kita merem sampai kita bangun itu tidak sama terus. Ada tahapan-tahapannya dan ada siklusnya. Jadi setidaknya ada 4 tahapan tidur yang bisa terulang 4-6 kali atau 4-6 siklus, di mana siklusnya itu bisa terjadi selama 90 menit. Tahapan yang pertama itu disebut dengan non-rapid eye movement 1, NREM 1. Ini berlangsung selama 1-5 menit. Nah, di tahapan ini 5 menit awal kita tidur ini adalah fase di mana kita mulai ketiduran, fase di mana belum sepenuhnya rileks, tapi aktivitas tubuh dan otak kita mulai melambat. Terus setelah 5 menit, masuklah kita pada stage kedua atau tahapan kedua. Masih tahapan non-rapid eye movement, atau disebut dengan N2, ini bisa berlangsung 10-25 menit. Pada fase ini kita akan merasa lebih tenang, kemudian terjadi penurunan suhu tubuh, otot kita lebih rileks, pernafasan dan detak jantung kita juga mulai melambat. Setelah itu masuk kepada stage 3, N3. Itu berlangsung 20-40 menit. Ini disebut dengan deep sleep, di mana otot, detak jantung, dan pernafasan mulai menurun dan melambat. Nah, para ahli percaya di tahap ini tuh sangat penting untuk pemulihan dan juga untuk pertumbuhan. Dan di tahap ini juga berperan dalam meningkatkan memori, kreativitas, dan cara berpikir yang baik. Makanya bagi anak-anak sekolah, bagi para pekerja yang butuh untuk meningkatkan kondisi kognitifnya, harus mampu menghafal ya, jangan nggak tidur, jangan belajarnya begadang gitu. Makanya jangan sistem SKS. Nah, pada malam hari itu gunakanlah untuk tidur, karena disitulah sistem saraf kita itu dapat diperbaharui, meningkatkan memori kita dan cara berpikir kita yang baik, dan sangat berguna pada hari kita bangun gitu, atau pada siang hari. Kemudian kita masuk kepada tahap yang keempat, stage keempat, atau tahap rapid eye movement. Dan ini terjadi beberapa menit saja dan meningkat pada siklus berikutnya. Misalnya awalnya hanya 1-2 menit, di siklus kedua dia bisa jadi lebih lama, sampai pada siklus terakhir dia bisa terjadi selama beberapa waktu, mungkin dalam hitungan jam, dan setelah REM inilah di pagi hari ini kita bangun. Karena pada stage ini aktivitas otak kita meningkat, dekat dengan level kita untuk bangun. Pada saat yang sama tubuh juga berada pada kondisi atonia namanya, atau kelemahan sementara pada otot, kecuali otot mata dan organ pernafasan. Makanya gerakan mata kita dapat terlihat bergerak dengan cepat. Pada fase ini dipercaya juga penting untuk kognitif. Dan biasanya kalau kita mimpi, itu terjadi di tahap 4 ini, di tahap rapid eye movement. Itu tadi stage-nya ya, dan ternyata sangat penting untuk recovery kita, sangat penting untuk memori kita, dan nanti kita bahas juga di tahap recovery itu, disitulah tubuh kita membersihkan racun-racun khususnya dari otak. Dan karena siklus itu terjadi berulang kali, makanya ada rekomendasi berapa jam kita harus tidur. Nah, semakin kita bertambah dewasa, semakin sedikit juga jumlah jam tidur kita dibandingkan sama bayi baru lahir ya, 14-17 jam. Kalau di sini saya lihat rata-rata dewasa muda atau dewasa, kita butuh minimal 7 jam atau 7-9 jam tidur. Punya waktu tidur yang berlebih juga tidak baik untuk tubuh kita, tapi itu kita bahas kapan-kapan aja. Sekarang kita bahas dulu manfaat untuk tidur tuh apa aja. Utamanya ada 2, yaitu pemulihan dan pembentukan struktur sistem saraf. Untuk pemulihan, jadi
selama kita berpikir, makan, ya, mineral-mineral itu kan naik juga sampai ke sel-sel otak kita. Nah, ada nih racun sisa metabolismenya yang bisa menjadi oksidatif dan bisa menjadi racun bagi otak kita. Dan salah satunya adalah beta amyloid yang bisa menjadi biomarker Alzheimer. Pada saat kita tidur, beta amyloid dan juga sisa metabolisme yang tidak bagus bagi otak kita ini akan dibuang. Kemudian saat kita tidur juga terjadi produksi growth hormone dan glikogen yang dilepaskan ke otak menjadi energi. Khususnya growth hormone pada manusia itu berperan pada banyak jaringan untuk healing, ya, untuk penyembuhan. Jadi kalau di sini ada anak-anak muda atau anak-anak setengah muda setengah tua masih akrab dengan istilah healing, ya. Sekarang anak muda itu pergi ke daerah-daerah bagus untuk healing. Pergi ke Bali untuk healing dari penatnya kehidupan. Padahal Tuhan kasih healing yang gratis, yaitu tidur. Gitu. Saat kita tidur, growth hormone kita terproduksi, disitulah jaringan tubuh kita bisa mengalami penyembuhan dan pemulihan yang langsung dilakukan oleh tubuh kita. Kemudian pada anak-anak juga terjadi pertumbuhan dan pelepasan hormon pemulihan lainnya, yaitu yang disebut insulin-like growth factor 1 atau IGF-1. Yang kedua, manfaat tidur yang paling utama adalah pembentukan struktur sistem saraf. Ini sangat penting untuk pembelajaran dan konsolidasi memori kita, supaya kita punya daya ingat yang baik, kita mudah mengenali banyak hal, belajar, memperoleh prosedur motorik yang bagus, bisa memetakan ruang fisik, dan mengembangkan ekspresi bahasa, dan memungkinkan kita untuk punya pemikiran yang lebih kreatif. Kalau kita masih pada usia produktif, ini sangat penting bagi kita. Dan kalau kita tidak cukup tidur, maka kita tidak bisa secara optimal mendapatkan manfaat yang satu ini. Baik, berikutnya. Tidak jarang juga kita mengalami masalah tidur. Masalah tidur pada umumnya dibagi dua. Ada sleep deprivation atau kurang tidur, dan sleep disorder atau gangguan tidur. Ada bedanya. Sleep deprivation ini adalah kurang tidur, di mana keputusan kita sendiri, perilaku kita sendiri yang memendekkan jam tidur kita. Nah, ini berhubungan bisa dengan bekerja sampai larut malam, screen time gitu ya, karena kita kerjanya udah sampai jam 8, sampai jam 9, jam 9, jam 10, jam 11 kita ngejar atau nonton film kesukaan kita misalnya. Atau mungkin di sini ada ibu-ibu nonton sinetron, kakak-kakak nonton drama Korea gitu ya. Atau misalnya scrolling WhatsApp, Facebook, sosial media lainnya, dan kegiatan lainnya yang membuat jam tidur kita berkurang. Ada juga sleep disorder yang memang tubuh kita secara fisiologis punya gangguan, seperti insomnia, di mana kita udah berusaha tidur tapi tetap nggak bisa tidur. Kemudian mengorok ini bisa mengganggu tidur kita dan mengganggu tidur partner kita kalau udah ada partner tidurnya. Kemudian sleep apnea ini ketika tenggorokan kita itu kecil dan dia lemah gitu ya, sehingga terjadi kesulitan untuk bernafas. Biasanya sleep apnea ini juga mengorok gitu, orang yang punya sleep apnea biasanya ngorok juga. Kemudian ada juga sleep hypoventilation. Ini biasanya terjadi pada mereka yang organ pernafasannya melemah atau ada gangguan pada organ pernafasannya atau pada paru-parunya, sehingga membuat kesulitan bernafas juga saat tidur. Ada juga gangguan seperti restless leg syndrome, di mana orang-orang yang seperti ini seperti harus bergerak terus ya, kakinya harus bergerak terus. Ada juga yang disebut dengan bruxism, itu menggertakkan gigi pada malam hari saat tidur, dan itu bisa berpengaruh juga kepada kesehatan giginya. Itu bisa merusak gigi. Ada juga narkolepsi, di mana seseorang ini tidak bisa membedakan fase antara bangun dan tidur. Jadi ada nih dokumenter pada orang-orang narkolepsi, mereka itu bisa tiba-tiba ketiduran. Atau juga pada fase-fase tertentu pada saat mereka bangun, kan tadi kita bahas ya di tahap tidur tuh otot kita mengalami rileks dan jadi lemah sebenarnya.
Tapi pada orang yang kena narkolepsi ada fasenya ketika mereka bangun dan otot mereka masih dalam keadaan lemah. Atau ini bisa disebut dengan sleep paralysis. Di Indonesia tidak jarang orang menyebut kejadian ini sebagai ketindihan. Pernah dengar nggak? Ketindihan. Jadi pas bangun kayak nggak bisa gerak gitu, kayak lumpuh sementara. Padahal ini juga termasuk gangguan narkolepsi dan ini berhubungan sekali dengan otot kita. Kemudian ada juga yang ada gangguan yang berhubungan dengan ngigo atau sleep talking dan sleepwalking. Dan ini berbahaya. Kalau cuma sleep talking ya masih di tempat tidur. Kalau pada orang-orang yang mimpinya atau bisa sleepwalking saat mereka tidur dan mereka tidak sengaja cedera atau misalnya terjatuh saat sleepwalking, itu bisa berbahaya untuk diri mereka. Juga mimpi buruk. Tuh. Mimpi buruk tuh membuat kita terbangun di malam hari dan membuat tidur kita menjadi menurun kualitasnya. Beberapa penyebab kurang tidur, selain memang gangguan fisiologis adalah juga usia. Semakin tua, semakin susah tidur. Kemudian beberapa penyakit ya seperti depresi, skizofrenia, rasa sakit saat kita mengalami suatu penyakit, kanker dan juga Alzheimer itu bisa mengganggu proses tidur kita. Faktor lainnya juga stres, terus perubahan jadwal misalnya jet lag atau shift kerja. Ada juga orang tua baru, ini juga termasuk perubahan jadwal ya, misalnya baru punya anak nih, bayinya baru lahir, tiap malam harus bangun, ganti popok, minta susu dan lain-lain. Atau kayak sleep deprivation, pilihan sendiri. Mulai dari nonton film, bekerja, dan juga sumber entertainment lainnya. Oke, akibatnya apa kalau kita kurang tidur? Yang pertama mengantuk ya. Ini sebelum ini semua, yang pertama kita akan ngantuk. Dan kalau kita ngantuk di siang hari, itu tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kita dalam hari-hari kita, menurunkan produktivitas kita. Dan lainnya adalah yang pertama, tingkat bahagia yang lebih rendah. Ini banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa mereka yang kurang tidur itu pada esok harinya nih, itu punya tingkat bahagia yang lebih rendah. Mood-nya kacau. Kalau nggak percaya dicoba aja. Atau mungkin punya pengalaman kalau lagi kurang tidur, besoknya jadi sensitif gitu ya. Jadi mudah teriritasi hatinya. Yang kedua, resiko peningkatan berat badan karena hormon lapar dan kenyang kita menjadi tidak stabil pada malam hari dan membuat kita punya kecenderungan untuk makan saat kita begadang. Yang ketiga, banyak penelitian menunjukkan bahwa akibat kurang tidur ini mengganggu aktivitas untuk keseimbangan glukosa kita dan membuat kita punya resiko yang lebih tinggi untuk diabetes mellitus dan penyakit lainnya termasuk cardiovascular disease atau penyakit jantung. Dan membuat kita jadi lebih mudah lelah dan menurunkan kemampuan mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari. Yang kelima, menurunkan konsentrasi kita dan kemampuan kognitif. Tadi kita sudah bahas betapa pentingnya waktu tidur kita untuk sistem saraf kita, khususnya yang berhubungan dengan memori dan pembelajaran. Yang keenam, itu bisa menurunkan kesehatan secara umum, kesejahteraan, dan kualitas hidup. Baru-baru saya bikin penelitian tentang kualitas hidup, khususnya pada orang yang obesitas, dan ternyata gangguan tidur dan durasi tidur yang pendek itu berhubungan dengan kualitas hidup yang rendah. Kualitas hidup itu adalah bagaimana persepsi kita terhadap kualitas hidup kita. Dan banyak resiko-resiko lainnya, baik itu secara kesehatan fisik, mental, secara perilaku, dan juga performa sehari-hari kita. Bagaimana caranya kita bisa punya kualitas tidur yang lebih baik? Yang pertama adalah dengan memiliki sleep hygiene. Apa itu sleep hygiene? Itu bukan berarti kita tidur dengan bersih, ya itu penting juga ya, untuk mandi sebelum tidur, harus bersih saat kita naik tempat tidur. Tapi bukan itu arti harafiahnya. Sleep hygiene itu berarti memiliki lingkungan kamar dan kebiasaan sebelum tidur yang mendukung tidur yang tidak terganggu dan konsisten. Ada filosofinya nih, kenapa ada gambar kucing di sini?
Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita punya sleep hygiene yang baik. Yang pertama adalah set jadwal untuk tidur. Dan tentunya jadwal untuk bangun. Dengan punya jadwal yang teratur untuk tidur dan bangun, itu melatih circadian rhythm kita juga. Kemudian saat malam hari, ketika banyak hal yang harus kita kerjakan, utamakan untuk tidur. Dibandingkan mengejar episode-episode series kesukaan kita, utamakan tidur. Lakukan itu di pagi hari. Kemudian lakukan secara bertahap. Kalau misalnya sekarang ini punya gangguan tidur, kurangnya waktu tidur, kebiasaan begadang, kita bisa memulai jadwal kita ini secara bertahap. Yang tadinya tidur jam 1, kita mundur jam 12, jam 11, jam 10. Ini pun masih menjadi struggle bagi saya pribadi untuk tidak bekerja di malam hari, untuk tidak terjaga di malam hari dan punya waktu tidur yang baik gitu ya. Yang terakhir untuk jadwal tidur, jangan tidur siang terlalu lama. Ingat ya tadi proses sleep wake homeostasis kita. Kemudian yang kedua, kita boleh punya night routine. Selain bersih-bersih, kita persiapkan 30 menit untuk tenang dan rileks gitu ya. Jauhkan dari elektronik, kemudian matikan lampu, dan 30 menit itu kita punya relationship yang baik dengan tempat tidur kita. Kita bisa relaksasi, kita bisa stretching, bisa meditasi, bisa berdoa. Dan salah satu penelitian menunjukkan bahwa kalau kita stretching sebelum tidur, itu bisa membantu kita untuk lebih rileks dan siap untuk tidur. Itu bisa memberi sinyal pada tubuh kita udah rileks nih, siap untuk tidur. Oke, kenapa gambarnya kucing? Pernah lihat nggak kucing kalau mau tidur, kucing itu merenggangkan kaki dan tangannya sejauh-jauh mungkin, dan akhirnya dia bisa tidur. Bayi juga kayak gitu. Biasanya kalau dia mau tidur, dia akan stretching dengan sendirinya. Nah, pada orang dewasa, kita juga bisa melakukan kegiatan berupa stretching. Saya salah satu orang yang cukup sulit tidur. Jadi, salah satu hal yang saya coba lakukan adalah stretching dari tempat tidur, dari mulai mengernyitkan dahi, dirileksin sambil breathing exercise, mata, leher, pundak, perut, sampai ke ujung kaki. Itulah upaya saya supaya bisa tidur, stretching. Yang ketiga, pola hidup kita sehari-hari juga penting. Olahraga, kemudian berjemur di pagi hari itu membuat kita punya paparan yang baik, sehingga itu tadi circadian rhythm kita bisa berfungsi dengan lebih baik. Kemudian hindari rokok, alkohol, kafein. Salah satunya kafein bisa memblok adenosin kita. Kemudian hindari makan dekat dengan jam tidur dan hindari beraktivitas di atas tempat tidur. Yang keempat, optimalkan kamar tidur kita. Lingkungan kamar kita juga penting. Kita perlu punya kasur dan bantal yang nyaman, suhu ruang yang nyaman, bebas dari kebisingan, kondisinya diutamakan gelap supaya produksi melatonin kita bisa berjalan dengan baik. Dan kalau perlu, kita boleh punya aromaterapi yang bisa menenangkan. Itulah tips-tipsnya yang bisa kita coba. Berikutnya, ada nggak sih makanan yang bisa bantu kita untuk punya kualitas tidur yang lebih baik? Ini khususnya berhubungan dengan melatonin. Ya, melatonin itu bahan dasarnya serotonin, serotonin bahan dasarnya triptofan. Triptofan ini diperoleh banyak dari padi-padian, sumber-sumber karbohidrat, bisa juga dari labu, rumput laut, chia seed, sesame seed, kedelai, biji-bijian, tahu, dan oats. Triptofan ini adalah asam amino, gitu ya. Dan karena asam amino itu banyak, dan untuk masuk ke sel-sel tubuh kita itu biasanya rebutan channel, makanya di malam hari disarankan untuk tidak makan tinggi protein, sehingga penyerapan triptofan itu jadi lebih baik, kita bisa produksi serotonin, dan akhirnya kita bisa produksi melatonin yang bantu kita untuk tidur. Terakhir, dari ayat ini, Proverbs 3:24, saya lupa tulis bahasa Indonesianya di sini ya, tapi bahasa Inggrisnya adalah when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, you sleep will be sweet. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Kalau kita punya gangguan tidur karena kita stres,
banyak pikiran, membuat kita tidak bisa tidur nyenyak, Tuhan bilang jangan takut. Makanya kita berdoa sebelum tidur, supaya tidur kita nyenyak, supaya tidur kita berkualitas pada malam hari itu, dan janji Tuhan tidur kita itu akan indah. Demikian yang saya bawakan malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama saya yang masih bergumul dan juga saudara-saudara. Kiranya Tuhan bantu kita untuk tidur dengan nyenyak pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.